Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suban Surya Sulaiman dengan NIM 64221232, kelas 6488A04, jurusan Manajemen Bisnis. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir mata kuliah Matematika Ekonomi yang terdiri dari 4 studi kasus, elastisitas permintaan, biaya produksi, surplus konsumen, dan surplus produsen. Langsung saja saya mulai dari studi kasus pertama. Soal pertama, analisis elastisitas permintaan. Studi kasus pertama membahas sebuah UMKM minuman kemasan dengan fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurangi 2 p kuadrat dan harga saat ini ditetapkan sebesar 6 per unit. Untuk menghitung elastisitas, langkah pertama saya mencari turunan fungsi permintaan terhadap harga, yaitu DQD per DP sama dengan minus 4. Langkah kedua, saya substitusikan P sama dengan 6 ke fungsi awal untuk mencari nilai Q, dan hasilnya adalah minus 22. Langkah ketiga, saya masukkan ke rumus elastisitas titik ED sama dengan turunan dikali P per Q hasilnya. Hasil akhirnya adalah ED kurang lebih 6,55. Karena nilai mutlaknya lebih besar dari satu, eh, permintaan ini bersifat elastis. Artinya konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang menarik di sini, dan ini poin analisis penting nilai Q yang saya dapatkan negatif, yaitu minus 22 unit. 22 unit. Secara logika ekonomi ini tidak mungkin terjadi karena jumlah permintaan tidak bisa negatif. Setelah saya telusuri, domain harga yang valid untuk fungsi ini hanya di rentang P antara 0 sampai 5. Karena QD baru menjadi 0 saat P sama dengan 5. Jadi harga RP6 ini sebenarnya sudah berada di luar batas wajar permintaan pasar. Dari sini saya merekomendasikan agar perusahaan menurunkan harga jual ke bawah RP5 agar permintaan tetap positif. Menghindari strategi menaikkan harga karena sifatnya yang elastis, dan sebagai gantinya fokus pada diferensi produk supaya konsumen tidak terlalu sensitif terhadap harga. Lalu untuk soal kedua, analisis biaya produksi. Studi kasus kedua membahas perusahaan manufaktur dengan fungsi biaya marginal MC sama dengan 12Q dikurang 9Q kuadrat dengan biaya tetap sebesar 4. Untuk mendapatkan fungsi biaya total, saya mengintegralkan fungsi MC terhadap Q lalu menambahkan biaya tetap hasilnya TC sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 ditambah 4. Untuk hasil TC-nya. Kemudian untuk biaya rata-rata saya bagi TC dengan Q sama dengan sama dengan sehingga AC sama dengan 6Q dikurang 3Q kuadrat ditambah 4 per Q. Saya juga mencoba mensimulasikan nilai TC dan AC pada beberapa tingkat produksi pada Q sama dengan 1 sebesar TC sebesar 7 dan AC sebesar 7 pada Q sama dengan 2, TC turun menjadi 4 dan AC menjadi 2. Eh, ini titik paling efisien, namun pada Q sama dengan 3, TC justru menjadi negatif, yaitu minus 23. Ini juga poin analisis yang perlu saya garis bawahi, karena koefisien pada suku Q pangkat 3 bernilai negatif. Model biaya ini hanya realistis digunakan pada skala produksi kecil. Lebih besar, model ini tidak lagi mencerminkan biaya yang wajar, karena biaya total tidak mungkin negatif dalam praktik nyata. Rekomendasi saya, perusahaan sebaiknya beroperasi mendekati
titik Q sama dengan 2 di mana AC paling efisien dan perlu melakukan evaluasi ulang terhadap model biaya untuk skala produksi yang lebih besar. Lalu untuk soal ketiga, analisis surplus konsumen. Studi kasus ketiga membahas surplus konsumen dengan fungsi permintaan Q sama dengan 550 dikurang 5P. Dikurang 5P dan harga keseimbangan sebesar 100 per unit. Pertama, saya ubah fungsi permintaan ke bentuk P. Bentuk P sebagai fungsi Q menjadi P sama dengan 110 dikurangi Q per 5. Kedua, saya cari kuantitas keseimbangan pada harga 100 hasilnya QE sama dengan 50 per unit. QE sama dengan 50 per unit. Ketiga, saya hitung surplus konsumen menggunakan integral dari fungsi permintaan dikurangi luas persegi panjang harga kali kuantitas. Hasil akhirnya surplus konsumen sebesar Rp 250. Lalu di sini ada grafik surplus konsumen. Secara grafis nilai ini sama dengan Secara grafis, nilai ini sama dengan luas segitiga antara kurva permintaan, garis harga keseimbangan, dan sumbu harga. Surplus konsumen sebesar Rp 250 ini menunjukkan bahwa konsumen menerima manfaat tambahan karena banyak dari mereka sebenarnya bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Bagi perusahaan, ini menjadi sinyal bahwa masih ada ruang untuk penyesuaian harga. Misalnya melalui strategi diferensiasi harga tanpa kehilangan basis konsumen secara signifikan. Lalu untuk soal keempat, analisis surplus produsen. Studi kasus terakhir membahas surplus produsen dengan fungsi penawaran P sama dengan 6Q ditambah 3 dan jumlah keseimbangan sebesar 8 unit. Pertama, saya cari harga keseimbangan pada Q sama dengan 8, hasilnya PE sama dengan Rp 51. Lalu untuk langkah kedua, saya hitung surplus produsen dengan rumus integral eh, dengan rumus total penerimaan dikurangi integral dari fungsi penawaran, hasil akhirnya surplus produsen sebesar Rp 192. Secara grafis, nilai ini sama dengan luas segitiga antara kurva penawaran, garis harga keseimbangan, dan sumbu harga. Surplus produsen sebesar Rp 192 ini mencerminkan keuntungan yang diterima produsen karena harga jual di pasar lebih tinggi dari harga minimum yang sebenarnya bersedia mereka terima. Untuk meningkatkan surplus ini, perusahaan bisa melakukan efisiensi biaya produksi supaya kurva penawaran bergeser atau meningkatkan volume produksi secara bertahap sesuai permintaan pasar. Sebagai kesimpulan dari keempat kasus ini, saya belajar bahwa konsep matematika ekonomi seperti turunan untuk elastisitas dan integral untuk biaya total serta surplus konsumen dan produsen sangat berguna untuk menganalisis perilaku pasar dan mendukung pengembalian keputusan bisnis yang berbasis data, bukan hanya intuisi. Demikian presentasi dari saya. Seluruh perhitungan detail dan grafik pendukung dapat dilihat pada laporan tertulis yang saya lampirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.